Balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas berita-berita yang keluar. Ya maaf, belum bikin video lagi setelah berapa, 5 hari. Sebenarnya kalau sama hitungannya sama video yang udah ya dari record itu seminggu. Seminggu belum bikin sama sekali ya, karena kesibukan dan lain-lain belum sempat bikin. Sehingga ya belum begitu bisa meluangkan waktu untuk bikin video lah. Terus juga sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu, beritanya emang gak ada yang rame juga. Jadi kayak dia juga nggak terlalu mood bikin videonya gitu loh. Sebenarnya tuh pengen kayak bikin topik-topik di luar itu, cuman bingung aja, belum tahu mau bahas apa. Jadi teman-teman silakan drop aja di kolom komen. Jadi nanti saya tahu harus bahas apa, nanti kita bisa obrolin bareng. Terus juga buat sekedar tambahan aja, karena ini nggak ada briefnya sih, jadi nggak ada larangan sih harusnya ya. Jadi nanti saya bakal ngisi juga di channel lain, nggak di channel ini doang. Seminggu sekali di sana. Kalau di sini nggak nentu ya, jadi suka-suka saya kalau di sini. Tapi kalau di sana ya usahakan seminggu sekali upload. Saya udah ngobrol juga, jadi saya udah siap untuk bikin kontennya. Mungkin besok udah bisa diupload, udah ada lah. Topiknya bahas apa? Nanti teman-teman langsung masuk aja di sana. Saya belum, nanti saya review, nanti saya tahu-tahu ada di sana, nanti teman-teman tahu aja. Ya channelnya lumayan gede sih, kalau dibanding sama ini nggak ada apa-apanya, tapi ya itulah, alhamdulillah rezeki. Yuk kita masuk ke beritanya aja. Yang pertama kita bahas soal WWE yang katanya bakal ngurangin jumlah live event yang ada saat ini. Jadi di tahun-tahun lalu itu kalau misalkan teman-teman lihat di eranya Vince McMahon selama beberapa tahun kebelakang, itu jumlah live event tuh cukup tajam, cukup banyak, di 300 tanggal setahun. Jadi kalau misalkan dikira-kira itu libur ya seminggu tuh cuma sehari, cuma 2 hari gitu ya, sehari atau 2 hari lah, bisa lebih seringnya sehari tapi ada yang 2 hari gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini sebenarnya yang bikin jadi beban itu adalah 300 itu belum, 300 itu harus dipenuhi, tapi teman-teman juga kan, si pegulat itu kan harus banyak pergi, pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari tempat ini ke tempat itu, dari A ke B, B ke C, C ke D dan lain sebagainya. Itu kan makan waktunya lumayan brutal. Sehingga diputuskan sepertinya dikurangi memang hal yang tepat buat nggak exhaust saja, biar nggak terlalu capek. Hal ini diungkapkan langsung sama presidennya TKO Group, yang mana ini adalah induknya dari WWE, induknya UFC juga, itu Mark Shapiro, di mana dia bilang, ya kita sih emang udah mulai ngurangin tanggal ya. Jadi kemarin tuh 300 tahun-tahun lalu ya, tahun ini sudah dikurangi jadi 250, dan kedepannya mungkin akan tambah dikurangi lagi jadi 200. Tapi nanti kompensasinya adalah kita akan lebih banyak melakukan turnya itu ke luar Amerika. Jadi nggak cuma di Amerika aja ya, sekali-sekali kita akan lakukan world tour juga. Jadi biar penonton di seluruh dunia kebagian. Balik lagi sih, ini kan soal siapa nanti yang bakal ngasih tender, siapa yang bakal menangin tendernya, itu nanti bakal berpengaruh sama seberapa sering WWE melakukan tour ke luar US. Saya sih nggak bilang ini adalah hal yang jelek, ini hal yang bagus juga, karena ada kompensasinya, yaitu apa? Walaupun jumlah live eventnya berkurang, tapi seenggaknya lebih tersebar. Jadi nggak cuma di US aja. Yang mana kalau di dulu US terus. Lagi pula sekarang kan cara mendapatkan eventnya kan udah berubah ya. Jadi nggak kita bikin event gitu ya. Ya cuma sekedar kita bikin event, tapi kalau ada tender masuk, diambil, nanti ya ujung-ujungnya WWE untungnya lebih besar. Karena apa? Semua logistik, semua tiketing itu udah diakomodasi sama pemerintah, tapi WWE tetap dapat untung gede. Keren kan? Ini yang tidak dilakukan tempat lain gitu. Ya so far New Japan, AEW itu belum bisa melakukan hal yang sampai begininya. Ya kalau misalkan so far sih kita lihat emang murni campur tangan dari chairman-nya, campur tangan dari pimpinannya, agar event itu bisa terlaksana di luar dari regionnya mereka. Yang mana New Japan tuh di Jepang, AEW di US. Tapi kan itu lagi-lagi mereka yang inisiatif ngadain event di sana, bukan pemerintahnya, yang pemerintah daerahnya yang mengundang mereka ke sana. Itu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bilang kayak, kenapa sih harus nunggu diundang dulu? Lagi-lagi keuntungannya adalah perusahaan yang diundang tidak perlu keluar modal lebih banyak gitu. Modalnya cuma transportasi, modalnya cuma ya sesuatu yang ujung-ujungnya itu dibayarin sama pemerintah daerahnya juga gitu. Jadi WWE mungkin
lebih berat di produksi aja, kos produksi aja, karena kan mereka masih nanggung juga ya di situ. Tapi sisanya kan udah dimodalin duluan sama pemerintah daerahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nyinyir-nyinyir soal itu ya lagi-lagi fokusnya kemana? Orientasinya kemana? Gitu ya. Oke, kita masuk ke berita kedua yaitu Toni Storm. Toni Storm return ke Jepang, lebih tepatnya ke Stardom, di mana dia akan menantang Mayu Iwatani untuk IWGP Women's Championship. Di mana Toni Storm memang sudah cukup terkenal di Stardom 2015-17 ya, udah cukup lama juga sebelum dia masuk ke WWE. Dan saya memang cukup tahu Toni Storm itu ketika masih di Stardom, memang belum masuk ke WWE. Jadi ya di Stardom saya udah sering dengar kayak sekali 2 kali lah ya nama dia gitu ya, cukup sering, karena katanya bagus. Cuman ya pas masuk WWE kurang diperhatikan, kurang dapat spotlight yang bagus, sehingga ya ujung-ujungnya dia gak puas, cabut dan pindahnya ke AEW, dan hasilnya bisa kita lihat seperti sekarang. Toh faktanya kalau misalkan kita lihat di AEW, Toni Storm berkembang, memang beneran berkembang ya. Apalagi dengan gimmick timelessnya itu emang cukup keren kalau kata saya, nggak ada lawan lah. So far saya belum nemu karakter-karakter seperti itu dan keren gitu ya. Apalagi divisi wanita nih. Kalau divisi pria mungkin ada beberapa ya. Kayak dulu saya suka Von Villain, tapi ya gitulah, banyak drama. Kayak si ini ya, si wrestling ya, bukan karakternya mah ya gak apa-apa lah kalau banyak drama. Wrestlingnya juga banyak drama guys, jadi kayak gimana ya, nonton juga gak enak gitu. Toni Storm itu nanti bakal tampilnya tanggal 5 Oktober ya di Stardom. Jadi teman-teman kalau silakan cari sendiri mau nonton di mana, karena saya sudah pastikan resminya nggak ada ya. Silakan cari sendiri jalur ninjanya di mana. Oke, berita ketiga itu ada dari WWE dengan Netflix ya, dealnya, dimana menurut salah satu analis kesayangan teman-teman semua, tapi bukan kesayangan saya, itu Dave Meltzer bilang kalau deal WWE Netflix ini tetap bakal menghasilkan iklan. Teman-teman mungkin protes, kok udah tayang di Netflix masih ada iklannya Pak? Justru kalau kata saya, kalau nggak ada iklannya mau dari mana uangnya? gini, saya mungkin nggak ini ya, nggak keberatan ya teman-teman ngomong seperti itu. Kok ada iklannya? Kenapa harusnya kan nggak ada iklan dan lain sebagainya? Tapi gini, lagi-lagi ini soal komersial, lagi-lagi ini soal duit. Ya siapa juga yang nggak mau soal duit gitu loh. Mau ngomongin apa-apapun, ujung-ujungnya butuh duit juga. Yang mana dalam hal ini mungkin teman-teman kalau misalkan udah nonton WWE di Disney Plus Hotstars, teman-teman mungkin udah langsung kebayang, oh ya udah sih nggak apa-apa ya. Ya udah itu tinggal menyesuaikan aja soal ini. Saya mikirnya kayak gitu juga, di mana nanti iklan-iklan itu akan menyesuaikan dengan konten apa saja yang ada di Netflix dan juga apa yang ada di region-region yang ada di sana. Misalkan di US gitu, di US nanti akan menyesuaikan iklannya, iklan Netflix, iklannya terus yang ada di USA gitu, apa aja. Mungkin kalau misalkan tiba-tiba yang ada iklan komersial dan lain sebagainya juga enggak, ya seperti itu mungkin wajar ya. Tapi lagi-lagi ngomongin soal deal WWE dan Netflix ini memang cukup menguntungkan buat WWE, karena memang dibayarnya 5 miliar ya kalau nggak salah untuk 10 tahun. Yang mana berarti kan tiap tahun kurang lebih 500 juta ya. Siapa yang nggak menguntungkan gitu? Itu adalah angka yang sangat, waduh, kalau misalkan kita belanjain nggak bisa habis Pak. Kita bisa investasi, kita bisa ngasih makan anak cucu ya, tanpa kerja mungkin. Enggak juga sih, lebay. Kalau sampai nggak bekerja mungkin lebay banget. Tapi ya ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan gitu buat WWE. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang kayak di TV itu bagus gak sih? Bagus. Tapi lagi-lagi bagaimana kita memarketkan, bagaimana kita menaikkan soal si acara TV itu ke penonton. Nanti saya akan bahas di channel sebelah, channel lain, kurang lebih bahasanya bakal kayak gini, nyangkut soal TV rating dan lain sebagainya. Lagi-lagi karena si ownernya juga nggak ngelarang ya saya ngomong gini, jadi ya udah saya ngomongin aja sekarang. Tapi nanti kontennya lebih banyak bahas di sana. Oke, berikutnya ini soal Hulu. Hulu itu adalah salah satu streaming service yang punya Disney, di mana dia bilang, ya di mana di sini disebutkan kalau WWE akan mengakhiri kerjasama dengan Hulu itu setelah nanti pindah ke Netflix. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir di mana WWE bekerja sama dengan Hulu. Kemudian kedepannya nanti akan fokus konten-konten dipindahin ke Netflix. Apakah ini deal bagus atau enggak, nggak tahu juga, saya nggak mau komen karena saya nggak pakai Hulu. Cuman gini, saya ngerti kenapa dipindahin.
Karena ya Hulu juga tidak menawarkan sesuatu yang begitu spesial selain apa namanya, pokoknya ininya lah, recordednya dari Raw SmackDown gitu, yang mana katanya kalau kata orang US-nya sana, saya nggak tahu ya, karena kata orang US-nya sana itu nunggu sebulan. Ya mana cukup lama ya kalau misalkan kita nungguin gitu, keburu bulukan gitu istilahnya tuh. Kayak kita mau nonton Raw setelah Bash in Berlin, kita baru kebagian Raw sebelum SummerSlam gitu. Kayak gitulah istilahnya, kan lucu banget ya. Belum kebagian gitu, mau nonton ini belum kebagian, karena apa? Belum masuk. Akhirnya apa? Jalur ninja lagi. Akhirnya apa? Cari streaming service lain. Peacock sih emang udah lengkap ya. Cuman nggak tahu deh kedepannya bakal seperti apa. Nah terus gini, kalau misalkan kita ngomongin kerjasama dengan Hulu ya, Hulu juga tawarannya nggak begitu spesial gitu sebenarnya. Karena apa? Konten eksklusif yang ada di Hulu itu cuman main event. Saya nggak tahu masih jalan apa enggak itu main event. Cuman ya lagi-lagi mau nonton apa? Cuma nonton match random doang sejam gitu. Cuma 3 match kalau nggak salah, 3 match dalam 1 jam, match random doang, tamat, bubar gitu ya. Gak seru gitu loh. Jadi ya kalau misalkan diakhiri juga nggak apa-apa. Oh ini bukan main event yang nanti bakal ditayangin Desember ya, yang special show itu bukan. Ini main event regular show yang emang tamat. Ya nggak bisa diharapin banyak juga sih Pak. Oke. Berita berikutnya itu adalah WWE yang katanya itu bakal mengakhiri kontrak dengan Dave Rebel setelah 5 tahun. Dimana ya nanti tidak ada perpanjangan kontrak antara WWE dengan Dave Rebel. Jadi nanti WWE bakal pakai musik-musik yang mainstream aja. Bakal pakai musik-musik yang banyak digunakan. Contoh terbarunya adalah opening SmackDown yang terbaru karena pindah ke USA Network itu adalah lagu Never Play dari Megan Thee Stallion yang berkolaborasi dengan RM dari BTS ya. Ini banyak diprotes juga sama orang-orang sebenarnya. Loh kok pakai lagu ini gitu. Kok banyak lagunya kok yang jelek gini gitu. Kenapa harus Megan Thee Stallion? Kenapa harus RM dari BTS? Kayak gitulah. Protesnya itu kurang lebih kayak gitu. Cuman ya balik lagi. Kerjasamanya sama siapa? Soalnya gini, Anda ketika keluar itu ya, yang si berita keluar si penggunaan lagu Never Play ini, tiba-tiba di ride the wave lah, ada wave riding si Mercedes Moné ternyata. Jadi si Moné ini bilang, oh itu sebenarnya tuh Megan Thee Stallion tuh udah kerja sama saya gitu, kayak gitulah dan lain sebagainya. Jadi ya ini tuh pokoknya nanti di framingnya itu adalah WWE meng-hijack Megan Thee Stallion biar gak kerja sama AEW. Ya kalau kata saya sih ya terserah aja lah. Lagi-lagi itu kerjasama sama siapa? WWE sama brandnya kan atau sama apa? Tapi kan kalau by personal kan memang kalau misalkan benar gitu ya Megan Thee Stallion itu udah deal sama Mercedes Moné terus nanti lagunya bakal dipakai di AEW, ya udah. Toh itu juga kan nanti kesepakatannya bakal ujung-ujungnya diobrolin sama label, sama manajemen dan lain sebagainya, itu pasti diobrolin gitu. Jadi nggak mutlak soal Megan Thee Stallion sama Mercedes Moné dan gitu. Itu kan balik lagi ada kesepakatan antara satu pihak dan pihak yang lainnya yang mungkin bakal terpengaruh akan hal ini gitu. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada lagu Megan Thee Stallion dipakai di AEW, gak masalah juga. Cuman gak usah kayak digoreng kayak WWE meng-hijack lah atau apalah, lebay banget. Gak perlu gitu, gak perlu hal-hal seperti itu tuh, kayak aduh udah inilah, udah basi lah gitu. Ya terakhir Conan bilang kalau Tony Khan itu overpay pegulat-pegulatnya. Udah ada notif guys ya. Conan bilang kalau Tony Khan itu meng-hijack pegulat-pegulatnya, jadi biar gak pada pindah ke WWE. Caranya kenapa? Overpay. Saya udah pernah bilang sebelumnya, overpay ini memang benar dilakukan oleh Tony Khan, dan memang faktanya pegulat-pegulat yang masuk ke AEW itu tidak sedikit. Saya tidak bilang semua dan tidak bilang banyak, tidak sedikit yang pindahnya murni karena duit. Salah satunya siapa yang terang-terangan? MJF. MJF itu, ya kalau teman-teman nggak tahu, itu memang sebenarnya waktu awal masuk 2019 itu ditawarin mau ke WWE mau ke AEW, ujungnya dia ke AEW. Kenapa? Duit. Alasannya karena duit. Saya nanti bakal bikin dedicated videonya mungkin, tapi nggak tahu kapan.
Oh saya kelupaan terus bikin dedicated video yang ini gitu loh. Tapi teman-teman tahu lah maksudnya apa gitu ya, intinya akan seperti apa gitu. Ya ini sih kalau soal overpay seperti itu kayak ujung-ujungnya kayak siapa yang bisa bertahan, nah gitu aja. AEW kah atau WWE kah gitu, kalau seberapa besar overpay dan lain sebagainya. Saya udah pernah bahas waktu bahas kontrak tempering kemarin, itu udah cukup banyak yang saya bongkar, saya ulik. Teman-teman bisa jadikan itu referensi untuk bicarakan soal overpay ini. Menarik kan sebenarnya kalau ngomongin soal overpay wrestler dan lain sebagainya gitu, karena memang lagi-lagi ini soal kebijakan bisnis saja. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang kayak oh WWE itu melakukan seperti ini, oh AEW itu melakukan seperti ini, sama aja seperti dua-duanya. Ini soal siapa yang lebih besar aja uangnya. Teman-teman mungkin nggak setuju, tapi ya udahlah, terserah. Saya sih udah bilang yang benernya kayak gimana ya, cuman balik lagi teman-teman kalau misalkan nggak setuju silahkan tulis kolom komen ya. Ketidaksetujuan seperti apa atau ada ide saran dan lain sebagainya silahkan sampaikan di kolom komen ya. Jangan lupa like dan share video dari Sabron Fat dan subscribe biar kalian ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling. Tadi dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.